Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu regresi linear sederhana. Maka untuk hari ini yang kita bahas adalah regresi berganda atau multiple regression menggunakan Jamovi. Saya tidak akan mengulang lagi pembahasan mengenai regresi, yaitu ada di video sebelumnya. Jadi untuk kali ini yang kita uji itu adalah regresi berganda dengan 3 variabel bebas, yaitu promo, kemudian jumlah salesman yang kita kodekan sebagai SPGM, kemudian event, jumlah event. Jadi ada 3 rumusan masalah yang akan kita jawab, yaitu apakah biaya promosi mempengaruhi penjualan, yang kedua apakah jumlah tenaga sales mempengaruhi penjualan, yang ketiga adalah apakah jumlah event yang dilakukan perusahaan itu mempengaruhi penjualan. Sebagai tambahan, asumsi yang harus dipenuhi di regresi linear berganda itu berbeda dengan regresi sederhana. Jadi kalau regresi sederhana itu dia cuma butuh satu asumsi, yaitu normalitas plus linearitas itu secara otomatis, karena teknik yang kita pakai adalah regresi linear. Nah, untuk regresi linear berganda ini sendiri ada 3 asumsi klasik yang harus dipenuhi. Ini dari buku Gujarati. Jadi yang pertama itu adalah multikolinearitas yang akan kita uji. Kemudian asumsi kedua adalah heterokedastisitas. Untuk asumsi ketiga adalah autokorelasi. Nah, khusus untuk autokorelasi ini sendiri kita tidak akan uji untuk tutorial ini, karena data yang kita gunakan itu adalah cross sectional, bukan time series. Jadi autokorelasi ini adalah asumsi yang harus dipenuhi kalau seandainya datanya berbentuk time series ya. Jadi data, misalnya data tahunan atau data bulanan. Kita langsung ke data. Jadi kita 3 variabel yang kita uji, yaitu promosi, SPGM, ini adalah jumlah sales man dan sales girl-nya, kemudian ada event, kemudian ada sales ya. Sales ini adalah unit mobil yang terjual. Jadi kita akan mengevaluasi apakah promo berpengaruh terhadap sales, kemudian apakah jumlah tenaga penjual itu berpengaruh terhadap penjualan, kemudian apakah event yang dilakukan oleh perusahaan itu berpengaruh terhadap penjualan. Event ini maksudnya kegiatan ya. Jadi misalnya mereka membuka stand atau kegiatan apa gitu untuk menjual atau mempromosikan mobil gitu ya. Kan sering kita lihat di mall-mall atau di mana, ini adalah kaitannya jumlah event yang dilakukan perusahaan dalam 1 tahun. Datanya ada 200, yaitu 200 dealer yang berasal dari 5 kota. Jadi ini adalah data simulasi saja untuk sekedar praktik. Untuk pemulai kita bisa langsung klik regression di sini. Kemudian pilih linear regression. Untuk di sini kita masukkan sales ke dependent variable, kemudian promo, SPGM, dan event kita masukkan ke covariate. Kemudian untuk asumsi ceknya, untuk cek asumsinya tadi seperti di awal saya bilang, karena data kita itu bukan data time series, jadi kita tidak perlu menguji autokorelasi. Jadi yang kita uji adalah multico yang ini, kemudian normalitasnya, kemudian residual plot, kemudian curve distance-nya untuk melihat untuk menjaga-jaga siapa tahu ada outlier pada data. Kemudian masuk ke model fit. Di model fit kita cek adjusted R-square, kemudian F-test, kemudian model koefisien. Kita juga bisa tambahkan standardize-nya di sini. Abaikan yang lain, kemudian klik finish di sini. Ini saya geser supaya outputnya terlihat jelas. Oke, ini outputnya. Yang pertama kita lihat asumsinya dulu ya. Yang pertama normalitas. Untuk normalitas ini bisa dilihat lah di sini semuanya
p-value, Shapiro Wheel, Kolmogorov Smirnov, Anderson-Darling-nya semuanya p-value-nya lebih besar dari 0,05. Artinya ini residualnya berdistribusi normal. Ini juga sejalan dengan QQ plotnya. Di sini residualnya itu mengikuti garis diagonal, jadi terbukti asumsi normalitasnya sudah terpenuhi. Kemudian untuk heterokedastisitasnya, di sini juga sama parameternya dengan normalitas, yaitu dilihat dari p-value pada Bruce Pagan, kemudian Gorfeld, kemudian Harrison. Nah, di sini p-value-nya semuanya lebih besar dari 0,05, berarti juga terbebas dari masalah heterokedastisitas. Asumsi berikutnya yaitu multikolineritas. Multikolineritas itu bisa dilihat dari nilai VIP dan tolerance. Untuk nilai VIP itu parameternya atau standar nilainya dia harus kurang dari 10. Nah, kita lihat di sini bahwa semua angka VIP ini atau varian inflation factor ini kurang dari 10, kemudian nilai toleransinya lebih besar dari 0,1. Jadi pedomannya adalah VIP kurang dari 10, toleransi harus lebih besar dari 0,1. Berarti semua data ini sudah terpenuhi untuk multiko. Karena asumsi sudah terpenuhi, maka selanjutnya kita membahas mengenai goodness of fit ya. Jadi evaluasi model secara keseluruhan. Pertama kita bisa lihat nilai ini korelasi yang R ini. Jadi 3 variabel bebas dengan 1 variabel terikat itu punya korelasi sebesar 0,698. Ini masuk kategori sedang. Kemudian untuk koefisien determinasinya yang kita gunakan adalah adjusted R square. Jadi untuk adjusted R square ini kenapa dipakai bukan yang ini ya. Kalau R square ini kalau regresi sederhana yang dipakai adalah ini, tapi kalau untuk regresi linear berganda yang direkomendasikan adalah adjusted R square. Mengapa adjusted R square yang digunakan bukan R square untuk koefisien determinasi? Jadi pada dasarnya untuk R square ini dia punya kecenderungan selalu naik jika ada penambahan variabel. Jadi contohnya misalnya satu variabel kita masukkan, tambah lagi satu, dia punya kecenderungan naik terus. Sementara untuk adjusted R square ini dia relatif dinamis ya. Jadi misalnya satu variabel pertama R square-nya berapa, kemudian ketika ditambahkan variabel baru, dia akan bisa naik, bisa turun tergantung variabel baru tersebut signifikan atau tidak. Jadi lebih dinamis ketimbang R square. Jadi untuk multiple regression lebih dari 2 variabel bebas itu memang lebih baiknya menggunakan adjusted R square. Angka adjusted R square di sini adalah 0,479, artinya kemampuan 3 variabel bebas menjelaskan variasi variabel terikat yaitu sales itu sebesar 47,90. Ini artinya 0,479 itu dikali 100 yaitu sebesar 47,90. Nah, kemampuannya menjelaskan variasi Y-nya sebesar 4790, berarti sisanya itu adalah dipengaruhi faktor lain karena kemampuan di sini cuma sebesar 47,90. Kita bulatkan 48% lah. Jadi 48% variasi penjualan mobil itu dapat dijelaskan oleh variasi promosi, kemudian event dan jumlah tenaga penjual gitu. Jadi sedangkan sisanya berarti 52%. Jadi 100 dikurang 48%, berarti sisanya 52% mungkin dipengaruhi faktor lain. Apa kemungkinan faktor lain yang mempengaruhi penjualan mobil? Ya banyak, misalnya kondisi ekonomi, kemudian pesaing gitu, harga pesaing ya, atau misalnya terkait dengan tipe, kualitas dan seterusnya. Jadi ada banyak faktor lain yang tidak kita teliti, yaitu ya kemungkinannya 52% itu ya faktor-faktor tersebut gitu ya. Jadi model kita sendiri cuma mampu menjelaskan 48%. Selanjutnya untuk uji hipotesis, di sini kita bisa dapat untuk uji hipotesisnya bahwa dari 3 variabel promo, SPGM, dan event ini ternyata ada satu yang tidak signifikan, yaitu event. Ini p-value-nya lebih besar dari 0,05. Sementara untuk promo dan SPGM ini signifikan dan positif gitu. Ini angkanya adalah positif, jadi dia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan mobil.
Sebagai tambahan untuk yang cook distance, tadi kita sudah aktifkan cook distance, ini adalah evaluasi outlier ya. Tapi karena datanya sudah normal ya, sebetulnya ini cuma sebagai tambahan saja. Untuk cook distance ini sendiri kita bisa lihat bahwa nilainya itu maksimal ya, kurang dari 1. Artinya memang data kita itu tidak ada yang outlier, jadi normal, sejalan dengan hasil uji normalitas residual yang sebelum tadi kita jelaskan. Bagaimana dengan persamaan regresi? Ya, dari output ini ya kita tinggal susun persamaan regresi. Ini adalah konstanta, kemudian ini adalah koefisien B1, B2, B3. Berarti kira-kira seperti ini persamaan regresinya. Ini adalah konstanta, kemudian ini adalah koefisien untuk biaya promosi, ini untuk jumlah tenaga penjualnya, kemudian untuk eventnya adalah 0,0165. Kalau dari sini kita bisa interpretasikan bahwa untuk konstanta ini sendiri sebesar 74,532 ini dapat kita maknakan bahwa kalau tidak ada biaya promosi, tenaga penjual, dan event, maka penjualan mobil itu sebesar 74,53 unit ya. Kita bulatkan saja 75 unit. Jadi kalau tidak ada 3 variabel ini atau 3 variabel yang ini bernilai konstan, maka penjualan mobilnya itu sebesar 75 unit. Kemudian untuk koefisien pertama ini sebesar 0,0518, ini maknanya ini adalah biaya promosi. Artinya setiap kenaikan 1 juta pada biaya promosi akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,051 unit pada penjualan. Karena dia sifatnya positif, arahnya adalah positif, berarti setiap kenaikan 1 juta dia akan meningkatkan penjualan sebesar 0,051 unit gitu ya, nggak nyampe 1 unit ini. Jadi kalau promosinya nambah 1 juta, maka cuma mampu menjelaskan, mempengaruhi penjualan itu sebesar 0,051 unit gitu ya, kenaikan penjualannya. Kemudian untuk jumlah tenaga penjual, di sini angka koefisiennya adalah 0,348. Artinya begini, setiap penambahan 1 orang tenaga penjual, maka kemungkinan akan meningkatkan jumlah penjualan mobil itu sebesar 0,3488. Ini juga sama, nggak nyampe 1 unit. Jadi setiap kenaikan 1 tenaga penjual itu cuma sebesar 0,34 kenaikannya. Sementara event karena tidak signifikan, jadi ini dapat kita abaikan. Mengapa tadi kita mengaktifkan standar estimate ya, yang nilai standardized-nya? Jadi sebetulnya kalau kita ingin membandingkan mana yang paling dominan, itu lebih bagusnya menggunakan standar estimate. Jadi standar estimate ini adalah nilai bakunya. Di sini nilainya tidak mungkin lebih dari 1 ya. Jadi kalau dijumlahkan 3 angka ini tidak akan melebihi 1. Jadi ini adalah kontribusinya. Kalau dilihat di sini, ini sebetulnya manfaatnya untuk kita memberikan saran kepada perusahaan. Jadi kalau dari angka ini kita bisa nyatakan bahwa yang paling dominan itu adalah promo, kemudian baru SPGM. Jadi dari hasil ini kita dapat memberikan saran. Berarti yang paling didahulukan itu adalah untuk meningkatkan penjualan itu adalah promosi gitu ya. Jadi perusahaan harus meningkatkan biaya promosi, baru kemudian dapat ditambah dengan cara meningkatkan jumlah tenaga penjual. Jadi prinsipnya ini digunakan untuk membandingkan mana yang dominan. Untuk simulasi angka menurut saya ini sama dengan regresi sederhana ya. Jadi tinggal kita tulis saja persamaannya. Kemudian misalnya perusahaan mengeluarkan biaya promosi sebesar 150 juta, kemudian tenaga penjualnya atau tenaga salesnya sebesar 50 orang, maka kita bisa simulasikan angkanya. Jadi angka di sini ini adalah persamaannya, kemudian ini adalah angka simulasi kita, promosi 150, dan ini adalah jumlah tenaga penjual, maka dapat diprediksi bahwa penjualan mobilnya sebesar 99,773. Kita bulatkan 100 unit gitu ya. Jadi ini bisa kita rubah-rubah kalau mau melihat simulasi yang lain. Oke, sekian untuk regresi linear berganda dengan Jamovi. Ini juga sangat mudah diaplikasikan dan diinterpretasikan. Kita akan ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.